anak 9, 5-nya tunarungu. Jadi saya heran sekali, kok bisa ya ini membuka mulut mereka, melepaskan tali lidahnya, dari tidak berbahasa, akhirnya mampu bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan orang lain. Waktu saya kecil, mungkin kira-kira kelas 5 SD begitu, tetangga saya itu ada yang tunarungu. Dari satu keluarga yang punya anak 9 orang, tapi 5 diantaranya itu tunarungu. Jadi saya heran sekali, kok bisa ya begini, anak 9, 5-nya tunarungu. Lalu saya bertanya kepada ayah ibu saya, bagaimana kok bisa begitu? Saya diceritani sama bapak ibu, bahwa itu karena perkawinan saudara. Bapak dan ibunya itu bersepupu, maka bisa berakibat begitu. Itu masih kecil saya. Lalu itu lama-kelamaan waktu saya mulai SMP, SMA, kalau mereka sedang berlibur di kampung saya, di Muntilan, saya mendekati mereka, omong-omong dengan mereka. Oh, bisa omong-omong, mereka melihat gerak bibir ucapan saya. Walaupun mereka terbata-bata, tapi mereka dapat mengungkapkan diri. Nah, setelah itu, waktu saya lulus SMA, saya itu punya nenek di kota ini, di kota Wonosobo. Saya main-main saja, dulan ke institut ini, dan sambil berlibur karena ujian sudah selesai, tapi pengumuman belum ada. Saya mencoba bertanya-tanya kepada suster, kalau bekerja di sini syaratnya apa? Oh, harus lulus SPG katanya. Oh, saya tidak laku itu karena saya SMA. Itu cuma main-main, omong-omong saja. Kemudian setelah ada pengumuman SMA, lulus, ternyata saya dapat panggilan. Waduh, aku yang main-main ini ternyata dapat panggilan. Nah, lalu saya bertanya kepada orang tua, bagaimana ini saya lanjut kuliah atau kerja, ini ada panggilan kerja. Lalu bapak bilang, ya sudah kerja dulu, karena adik-adikmu juga masih 5 orang. Oke, jadi saya datang memenuhi undangan, dipanggil untuk bekerja itu. Ketika saya mulai belajar mengajar, saya lulusan SMA loh ya, jadi saya tidak tahu bagaimana mengajar. Maka dibimbing oleh para misionaris untuk mengajar, bagaimana caranya mengajar. Anak-anak tunarungu, murid-murid saya pertama itu senang juga. Dan saya diterima mereka dengan bahagia, saya pun senang. Dan dari situlah saya sebagai guru merasa senang mengajar anak-anak tunarungu. 2 tahun kemudian saya masuk biara. Di biara saya seperti biasalah ya, pendidikan postulan, novis. Tapi saya lupa itu menceritakan sebelumnya. SMA untuk mengajar kan tidak boleh ya, ada penilik sekolah yang datang. Hah, lulusan SMA bagaimana mengajar? Nggak boleh, harus SPG. Oke, lalu saya tanpa sekolah belajar sendiri, saya ikut ujian SPG. Lulus juga, itu setahun kemudian. Lalu setelah menjadi suster, saya juga dikembalikan mengajar lagi ketika junior, dikembalikan lagi untuk mengajar di sekolah anak tunarungu. Dan di situ kembali mengajar seperti ketika saya belum suster. Lalu beberapa waktu kemudian, belum sampai 2 tahun, ada penilik sekolah lagi. Dan penilik sekolah mengatakan, kamu lulusan apa? Saya bilang,
SMA ada, SPG ada. Itu juga belum cukup, harus SGPLB. Waduh, mati aku. Oke. Jadi saya juga kuliah lagi jarak jauh, tidak pernah hadir. Tapi materi-materinya dikirim, saya belajar sendiri, saya hanya datang ujian. Baik, akhirnya saya memenuhi syarat sebagai guru sekolah luar biasa dari SGPLB. Waktu itu zaman kuno ya. Oke, kemudian setelah beberapa tahun saya mengajar sebagai Yesuser Junior, kemudian saya dikirim studi di IKIP Sanata Dharma. Lalu saya mengajar, setelah selesai saya kembali lagi ke sekolah anak tunarungu, dan di situ saya menjadi pemimpin sekolah, kepala sekolah, sekaligus membimbing para calon guru baru. Jadi guru-guru baru yang lulusan dari sekolah itu belum bisa mengajar anak tunarungu karena pendidikannya itu secara spesial. Maka saya membimbing mereka. Begitu selanjutnya, saya 30 tahun mengajar di institut untuk anak tunarungu. Begitulah saya dipanggil Tuhan untuk bergaul, mengembangkan, dan membuka mulut anak-anak yang bisu ini. Saya memaknai hidup saya dalam panggilan sebagai religius dalam kongregasi PMY ini sebagai panggilan Tuhan untuk membaktikan apa yang Tuhan berikan kepada saya bagi pelayanan. Lama-kelamaan saya itu menyadari bahwa Tuhan memberikan banyak talenta kepada saya. Dan saya itu tidak diperkenankan untuk menggunakan talenta itu bagi keuntunganku sendiri, tetapi untuk diabdikan bagi mereka yang membutuhkan. Itu saya sadari. Tadinya ya pernah juga ada merasa, aduh Tuhan itu kok memberiku banyak tuntutan ya. Ada orang datang minta tolong ini, minta tolong itu, pimpinan minta saya mengerjakan ini, mengerjakan itu. Ada kalanya saya merasa dituntut. Tapi sekarang setelah saya lanjut usia ini, ya saya merasa ya itulah Tuhan memberi, maka saya harus memakainya untuk orang lain. Karena saya menerima dari Tuhan dengan cuma-cuma, maka saya perlu dan dipanggil untuk mengabdikannya bagi orang lain. Itulah secara khusus spesifik saya punya bakat untuk mengajar anak-anak yang tunarungu. Mereka itu tidak dapat berbicara sebelum sekolah karena mereka tuli sejak lahir, dan akibatnya menjadi bisu. Dan setelah saya belajar bagaimana mengajar anak-anak seperti ini, membuka mulut mereka, melepaskan tali lidahnya seperti yang diperbuat Yesus dulu, tapi kini dengan metode-metode khusus, dan saya ada bakat di situ, maka saya sungguh bahagia mengajar anak-anak yang tunarungu itu dari bisu menjadi bisa bicara, dari tidak berbahasa akhirnya mampu bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang khusus. Bagaimana penghayatan saya terhadap spiritualitas Vincentian itu tumbuh perlahan-lahan dengan mempelajari konstitusi. Konstitusi kami diperbaharui pada tahun 1989. Dan pada konstitusi itu tertulis dengan jelas
bahwa kita itu punya patron Santo Vincentius Apaulo dalam memberikan diri, mengabdikan diri kepada mereka yang miskin dan yang membutuhkan. Nah, mulai pembaruan konstitusi itulah kami makin mendalami, dan kami juga mengirim suster-suster untuk studi Vincentian. Pada awal mula itu sepertinya lupa saya, tapi tahun 1996 itu ada pertemuan Vincentian pertama yang dipimpin oleh Frater CMM Van Lierop. Nah, itu lalu kami mengirim 2 suster untuk ke situ, dan sungguh-sungguh kami merasakan bertemu dengan teman-teman yang satu nafas dalam spiritualitas Vincentian. Sejak itu dengan Jan Van Lierop akhirnya kami mengenal banyak suster-suster dan romo dan bruder yang beraliran spiritualitas Vincentian, dan kami makin mendekati dan bergaul dengan mereka untuk semakin mendalam dalam spiritualitas Vincentian. Ya, kongregasi PMY ini didirikan pada tahun 1820, tetapi pada tahun 1815 sebetulnya pendiri kami, Pastor Yakobus Antonius Hiren, itu sudah mempersiapkan berdirinya kongregasi ini. Jadi 5 tahun sebelumnya itu mulai sudah mempersiapkan, pemudi-pemudi sudah diberi pengarahan, diajak bekerja sama secara sosial, karena waktu itu di Nederland, khususnya di kota Den Bosch, itu sungguh-sungguh dilanda kemiskinan sebagai akibat perang yang terus-menerus bertahun-tahun di Belanda, dan itu berakibat kemiskinan yang luar biasa. Perang juga itu dipengaruhi juga oleh revolusi Perancis, dan kesehatan sangat tidak diurus, pendidikan terabaikan, banyak bapak-bapak meninggal pada waktu perang, janda-janda miskin, anak-anak bergelandangan. Nah, itulah keprihatinan dari pastor pendiri kami. Maka mengajak para pemudi-pemudi itu untuk merawat anak-anak gelandangan ini, tidak ditampung di suatu panti, tetapi mereka dititipkan dalam keluarga-keluarga yang mampu. Sementara itu para pemudi yang dipimpin oleh pendiri kami ini menyelenggarakan pakaian mereka, menjahit pakaian mereka, mencarikan dana untuk mereka, mempekerjakan mereka supaya mereka juga dapat bersekolah, semacam itu. Lalu karena juga banyak janda-janda yang tidak punya penghasilan, mereka juga diberi santunan, dan para janda yang lansia lama-kelamaan juga diselenggarakan panti untuk mereka. Nah, ini awal mulanya seperti itu. Kemudian pada tahun 1840 itu mulailah kami, kongregasi kami, Pastor Hiren itu mengarahkan juga kepada perhatian kepada anak-anak cacat, orang-orang cacat. Pertama-tama adalah kepada orang yang tunarungu, karena Pastor Yakobus Antonius Hiren ini adalah bendahara dari Institut Anak-anak Tuli, Institut Sint Michiel Gestel, Nederland. Bendahara di sana, beliau terlibat dalam kepengurusan itu, maka juga melibatkan suster-suster kami untuk bekerja
bagi lembaga itu. Maka suster-suster kami juga dididik menjadi orang yang mahir dan ahli dalam pendidikan anak tunarungu. Setelah itu juga berkembang, tidak hanya untuk anak tunarungu, tetapi juga untuk orang yang cacat tubuh, orang yang cacat mental, orang yang buta. Perlahan-lahan berkembang begitu. Jadi untuk mereka yang cacat tubuh akhirnya juga dikembangkan ke arah rumah sakit. Rumah sakit untuk orang-orang yang cacat tubuh dengan operasi, dengan orang yang kecelakaan, itu dengan operasi tulang dan sebagainya. Dan sekarang rumah sakit itu dioper oleh yayasan lain menjadi yayasan rumah sakit khusus untuk tulang yang namanya itu Saint Martins. Itu sudah dioper. Banyak sekali karya kami di sana yang sudah dioper kepada yayasan lain. Kecuali sekolah-sekolah untuk orang cacat, para suster kami, kongregasi kami di Nederland juga mempunyai sekolah-sekolah untuk kepandaian putri. Akhirnya juga untuk sekolah umum. Begitulah perkembangannya. Lalu pada tahun 1938 barulah ke Indonesia untuk mendirikan lembaga pendidikan anak tuli di sini. Itu awal mula PMY di Indonesia. Sekolah kami kenapa kok didirikan, dipilih di Indonesia begitu? Itu karena begini, ada beberapa anak tunarungu dari Jawa ini yang disekolahkan di Belanda. Dan di sana mereka tidak kerasan karena kedinginan, makanan tidak cocok. Lalu direktur sekolah anak tuli di Belanda itu, namanya Monsignor Hermus, itu berpikir, daripada seperti ini, lebih baik kita mendirikan sekolah di Indonesia. Lah, Monsignor Hermus itu mendekati Vikariat Purwokerto untuk berunding karena kenal baik, lalu berunding apakah ada kemungkinan begitu untuk mendirikan sekolah anak tuli di sini karena banyak anak tuli yang sekolah di Belanda. Nah, lalu diadakan observasi sejak tahun 1936. Jumlah tunarungu di Indonesia ini seberapa, itu sudah ada penelitian gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu, lalu tahun 38 mendirikan sekolah di sini. Nah, lalu Vikariat Purwokerto itu Monsignor Visert itu bertanya maunya di kota apa. Jawabannya, karena suster-suster Belanda toh, itu jawabannya begini, di tempat yang dingin. Karena kami bersekolah pagi dan sore, maka kalau panas sekolah pagi dan sore tidak bakalan betah. Maka untuk itu dipilihlah kota Wonosobo. Kota Wonosobo memang kota yang dingin, tapi memang betul apa yang disebut tadi bahwa kota yang terpencil gitu. Ya, memang terpencil karena jauh dari kota-kota besar, dan pilihan utama yaitu hawa dingin tadi, supaya anak-anak bisa belajar sepanjang hari dengan senang hati. Namun kemudian kami juga menyadari bahwa kalau terpencil begini susah untuk bekerja sama. Dalam perkembangan zaman, kita juga harus bekerja sama dengan dokter THT, bekerja sama dengan para psikolog, dan mereka itu tinggal di kota besar. Maka kami memikirkan perlu bekerja sama dengan para ahli di sekitar kota besar itu. Lalu akhirnya kami memilih kota Yogyakarta, karena di sana ada Universitas Gadjah Mada, di mana
fakultas psikologi ada, rumah sakit banyak, kedokteran juga maju. Nah, 75 tahun setelah didirikan lembaga di Wonosobo ini, 75 tahun kemudian kami mendirikan sekolah untuk cacat ganda di Jogja yang mendekati para ahli yang di sana kota besar tidak terpencil. Nah, sekarang sekolah itu juga sudah berkembang, tidak hanya di satu tempat, tetapi ada di 2 tempat. Karena di tempat yang ada di tengah kota itu sempit, lahannya kurang luas, maka untuk namanya itu sekolahnya Helen Keller Indonesia, maka Helen Keller Indonesia yang kedua kami dirikan di Sedayu. Begitulah, Dena Upakara itu nama yang sejak awal dipakai. Yang memberikan nama itu adalah Romo Zoetmulder SY. Ini orang Romo Belanda, tapi ahli Jawa kuno. Dena Upakara itu dari kata bahasa Jawa ya. Dena itu daina, A dan I jadi E, daina menjadi dena, upakara itu dirawat. Jadi daina itu yang hina dirawat. Mengapa disebut waktu itu kan tahun 38 ya, itu sebelum konsili. Waktu itu kan anak-anak cacat itu masih dianggap sebagai yang hina. Orang cacat itu dianggap orang pinggiran, jadi dianggap hina begitu. Nah, sebetulnya nama itu tidak cocok untuk masa kini. Kan masa kini itu anak cacat itu kan juga orang-orang yang sederajat dengan kita. Cuma mereka punya kebutuhan khusus. Nah, ini perkembangan zaman. Tetapi nama ini sudah terlanjur diberikan, ya biarlah kami pakai, tetapi kami tidak melupakan perkembangan zaman dan perkembangan budaya, bagaimana kita menghargai orang yang berkebutuhan khusus. Karena memang pada zaman dulu itu orang cacat itu kan seringkali disembunyikan. Bahkan orang tuli pun banyak disembunyikan. Karena apa? Orang cacat itu dianggap sebagai kutuk. Nah, padahal kalau zaman sekarang itu anak cacat itu justru ada dari sononya Tuhan yang memberikan itu untuk memberikan tantangan kepada kita-kita yang diciptakan sempurna untuk bersama-sama Allah menyempurnakan mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi ini filosofinya itu berkembang. Baguslah perkembangan zaman itu, bahwa sekarang itu anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak lagi disembunyikan. Walaupun masih ada juga loh yang disembunyikan, namun kita selalu memotivasi orang tua bahwa hal itu bukan kutuk, tapi itu justru untuk memberi tantangan kepada ayah ibu si cacat itu, tantangan ujian cinta pertama, mencintai anak itu, dan yang kedua adalah tantangan untuk mengembangkan anak itu, bahwa cacat itu bukan kiamat. Cacat itu bisa diatasi. Kadang-kadang justru orang cacat itu yang menyelamatkan kita. Begitulah perkembangannya. Orang cacat yang kita layani bisa menjadi guru kita. Seperti Vincentius yang mengatakan orang miskin itu adalah majikan kita. Misalnya begini, kami hayati, kalau mereka itu datang, anak tunarungu ini, satu kata pun mereka tidak bisa bicara. Tidak bisa mengatakan nama bapak atau ibu, itu pun tidak tahu. Nama diri sendiri juga tidak tahu. Tetapi setelah 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya ikut kami, mereka akhirnya lama-kelamaan bisa berbicara. Lebih dari itu, mereka ketika mendapat pelajaran agama, bahwa Yesus menyembuhkan anak buta, menyembuhkan orang tuli,
Pernah murid saya itu mengatakan pada saya, sayang Yesus tidak ada sekarang. Mengapakah kamu berkata seperti itu? Kalau Yesus ada, Yesus bisa menyembuhkan saya tidak tuli lagi. Saya tersentuh. Dia menjadi guru saya, menyadarkan saya betapa anak ini beriman, mengimani Yesus, sungguh-sungguh percaya kalau ada Yesus bisa sembuh. Lalu hal itu secara spontan menggugah saya untuk melihat Yesus yang ada di dalam diri para guru, para pengasuh, para suster yang mengajar. Lalu saya jawab kepada anak itu, kamu tahu enggak, Yesus masih ada sekarang. Kaget anak itu, tidak mungkin. Betul, Yesus masih ada. Bagaimana contohnya? Lalu saya bilang, dulu waktu kamu datang, kamu bisa bicara atau tidak? Tidak. Sekarang kamu bisa bicara atau tidak? Bisa. Siapa yang bisa membuat kamu bicara? Bu guru, suster, ibu asrama. Nah, mereka itulah Yesus zaman sekarang. Bukan Yesusnya, tetapi Roh Yesus, Roh Kudus, semangat Yesus yang ada dalam diri para suster, para guru, ibu asrama. Jadi Yesus tetap hidup sekarang dalam jiwa sesama, dalam jiwa guru, sehingga kamu yang cacat bisu sekarang bisa bicara. Maka harus bersyukur karena Yesus tetap hidup. Jadi pertanyaan si anak tadi kepada saya yang tidak ada Yesus lagi, untuk saya menjadi refleksi yang sangat dalam. Dan itulah guru saya, salah satu contohnya begitu. Mengajak orang-orang muda untuk ikut melayani dalam bidang ini tantangan yang besar, tidak mudah. Karena orang-orang muda yang datang ke sini, saya ajak untuk melihat sekolah, melihat pergaulan kami dengan orang-orang cacat. Di sini cacat tunarungu, dan yang di Jogja cacat ganda, tunarungu dan tunanetra. Itu mereka kagum, mereka heran, kok bisa ya? Tetapi ketika kami undang, ayo ini tantangan besar buatmu, kamu juga bisa loh mengajar mereka sampai akhirnya mereka bisa bicara, sampai mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain. Lalu mereka jawab begini, aduh takut saya, apa saya bisa? Bagaimana ini? Ini suatu perjuangan kami untuk memberi tantangan kepada kaum muda untuk mau berjuang sesamanya yang membutuhkan. Ini tidak mudah loh. Mereka kebanyakan mengatakan, waduh kalau begini ini kan panggilan yang ada dua macam panggilan. Satu panggilan religius, kedua panggilan untuk anak cacat. Jadi mereka itu merasa tantangannya terlalu besar. Ya bagaimana ya zaman sekarang, bagaimana? Ini saya mau minta tolong justru bagaimana caranya untuk memberi tantangan orang-orang muda untuk menjawab kebutuhan ini. Ayo berjuang, jangan hanya hidup dengan cara-cara yang mudah, tetapi Tuhan memanggil kita untuk berjuang bagi mereka yang membutuhkan. Kami mau membantu kalau mau, yang penting ada minat. Mari berjuang bersama kami para PMY. Kebahagiaan apa ya yang saya rasakan sebagai suster PMY? Saya merasa dicintai, dan cinta orang-orang kepada saya itu baik murid-murid maupun suster-suster,
maupun teman-teman, kenalan, kolega, para donatur. Cinta mereka saya hayati sebagai cinta Tuhan. Dan itu membahagiakan saya. Tidak berarti saya tidak pernah ada kesusahan loh. Saya juga ada kesusahan. Tetapi kebahagiaannya jauh lebih besar daripada susah yang saya alami. Sampai sekarang ini saya sudah 55 tahun di biara.